Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing tentang seputar kesuksesan dalam membuat YouTube dengan pakar boncos atau pakar yang sudah yang sudah banyak pengetahuannya. Kita akan mencoba mengulik-ulik lebih dalam seputar usaha untuk menuju sukses dalam per-YouTubean maupun usaha atau apapun. Langsung saja ikuti terus channel ini. Daripada kita banyak basa-basi yang tidak penting, mendingan kita langsung ke intinya. Sikidok. Jadi begini bos, saya ini mau tanya-tanya bikin YouTube itu dari dulu nggak sukses-sukses itu gimana? Apa tuh motivasi apa yang perlu saya tempuh itu, kerja keras seperti apa yang perlu saya tempuh? Oke, kalau menurut saya orang sukses itu tergantung satu, nasib, kedua keberhasilan. Jadi belum sukses itu hanya sukses yang masih tertunda. Yang masih tertunda. Ya, benar sekali. Yang kedua, orang sukses itu bisa dilihat dari warna wajahnya. Jadi itu masa depannya sukses atau masa depannya suram itu bisa dilihat. Apa nek wong sing ora iso dilihat? Tidak ada. Pasti bisa dilihat. Nah, kalau belum sukses itu harus usaha dan upaya. Nah, terus apa upaya apa yang harus saya lakukan? Minimal kita tuh banyak pertemanan. Oh iya, siap. Nah, kalau Anda itu belum merasa sukses, mungkin hanya masih tertunda. Perlu dibedah auranya. Itu. Jadi minimal itu 7 atau 5 atau 3 orang teman Anda itu harus yang sukses. Gitu. Nek, jadi kita harus mempunyai salah satu teman yang sukses untuk menopang diri kita naik. Punya link. Jadi begini, selain stakeholder, selain kita punya link itu, kita itu juga perlu motivasi. Jadi saya merasa harus ada dukungan. Paling tidak kita harus punya dukungan orang dalam gitu. Bukan, ya boleh. Jadi begini, saya itu merasakan hampir tidak ada orang sukses itu yang tanpa dorongan atau spiritualisme. Contoh spiritualisme ya berwujud doa, saling memberi tausiah atau memberi masukan atau wejangan atau istilahnya ya penasehat. Misalnya cara presiden atau raja ya resi, ulama dan sebagainya. Dan juga doa seorang istri. Pertanyaannya, Anda sudah punya istri belum? Belum ada, Pak. Oh, ya masih lama suksesnya ya, mohon maaf. Berarti itu harus juga tergantung istri juga, Pak. Oh iya, karena orang sukses itu biasanya juga tidak lepas dari doa seorang istri. Nah, jadi satu orang istri mendoakan bisa sukses, apalagi kalau lebih dari satu. Bagus. Iya. Berarti aku banyak yang mendoakan semakin cepat sukses. Berarti lebih baik kita cari lebih dari satu istri ya, Pak. Istri banyak lebih baik. Kalau soal itu kembali ke diri kita masing-masing. Siap. Masing-masing individu. Banyak orang yang bercita-cita atau berpunya niat pengen istri 1, 2, 3 atau 4, kenyataannya satu aja ndak entek toh. Nah, semua nogo sing pinginnya siji malah istrinya lebih dari satu. Itu halau-halam. Itu kalau kita enggak usah bicara itu. Kalau masalah doa biar banyak yang mendoakan ya harus banyak istri. Iya, masuk. Nah, tapi kadang gini, Pak, ada yang sudah sukses waktu belum punya istri, ada yang sudah sukses muda, itu gimana? Oh, eksekutif muda. Itu banyak, ada banyak. Tapi mohon maaf, kalau menurut ilmu itu hitungan matematika aljabar kami, itu rezekinya orang satu ditambah rezeki orang satu lagi itu akan double, Mas. Tetap tidak bisa. Tetap di Indonesia ini yang eksekutif muda itu ada, tapi saya merasakan itu masih di bawah 50%. Yang lebih dari 50% tetap yang sudah berkeluarga. Itu silahkan Anda disupply Song Banyu Mengidul aja, nggak usah banyak-banyak. Siap.
Oke. Terima kasih atas jawabannya. Mancing ya? Lantas tentang mancing ini Pak, bagaimana? Karena konten saya ini temanya mancing ini. Iya. Oh mancing. Mancing mania apa mancing? Iya mancing pinggiran, Kayalan mancing. Iya, channelnya Kayalan. Buat teman-teman semua jangan lupa subscribe channel Kayalan bosku. Oh iya. Saya pernah melihat channel Kayalan itu. Iya. Bagus sekali. Cuma masih ada 1-2 titik poin yang perlu diamplas gesut sedikit biar halus, lebih kasar lagi dipakai gerinda. Apa itu? Terima kasih masukannya Pak. Itu begini. Apa itu yang perlu digeser? Saya melihat kontennya sudah bagus, tapi mohon maaf untuk tentang dialog sudah bagus, prolog maupun epilognya sudah bagus. Tapi di situ perlu disisipkan antara perlu bibit, bobot dan bebek mas. Ya. Jadi satu itu sudah bagus, lautnya sudah bener-bener ke laut. Tapi mohon maaf. Itu kalau realnya itu juga real Pak itu. Iya real. Cuman saya melihat kontennya Mas itu begini, mohon maaf ya. Itu terkadang itu kontennya bagus, tapi hasilnya itu masih banyak yang nihil. Lah, saya yakin penonton kecewa. Hasil penonton apa? Karena gini Pak. Pak. Bagus ternyata dapat kesuksesan. Karena gini loh Pak. Tema di awal itu semua orang pengennya sukses. Situasi alam ini Pak. Karena saya itu mancing juga bergantung dengan alam Pak, karena ombak akhir-akhir ini ombak itu arusnya tinggi, gelombangnya kasar, kadang harus nih kalau pas kasar nggak ada ikannya Pak. Lagi daripada nggak bikin konten. Oh gitu. Nggak apa-apa, sekarang itu kan musimnya masih pandemi Covid, yang penting bisa jalan itu aja mas. Yang penting melaku saja. Yang penting kabeh melaku sih. Cuman perlu saya ingatkan mas, kalau ingin sukses itu kita minimal punya teman. Bagaimana beliau-beliau atau orang teman di antara saling mendukung mas, saling memotivasi. Misalnya Anda punya teman 5 atau 10. Nah kalau semua itu sukanya itu kecurangan, sukanya itu menggembosi acara atau apa, tidak akan bisa maju mas. Harus yang saling memberi motivasi, satu sama lain itu membuat jalur simbiosis yang mutualisme. Gitu. Jadi, tapi saya itu sebenarnya punya teman banyak Pak, lebih dari 5. Tapi kan ada yang juga bakat mancing, ada yang gelondong kayu juga, beda-beda hobinya Pak. Gimana itu? Nah, silahkan pilih yang untuk konten itu yang tepat sesuai tema. Mancing. Nah, saya ingatkan lagi ya. Jadi konten Anda itu bagus semua, tetapi dikala pas kita tuh mancing, ajak teman yang sukses dalam mancing. Lah mau buat konten mancing yang diajak tukang gelondong, akhirnya untuk semene-mene. Sopo saya tertarik kok mas? Lah gitu kalau masalah dapatnya itu biasanya saya ngambil temanya itu buat mancing pinggiran. Kalau banyak fishing itu biasanya saya pakai ini. Nanti ini kontennya sukses ya. Yang kedua harus tampilkan tema yang bagus. Temen yang sukses. Minimal mancingnya itu yang sukses. Lewat orang apa? Lewat orang apa? Nah, yang terakhir ya, termasuk Anda itu jangan sampai salah pilih teman, salah pilih untuk ngobrol, untuk motivasi. Jadi Anda itu bertanya harus kepada orang yang sukses. Ya di sini kita yuk sama-sama belum sukses loh. Anda tanyanya seperti itu. Nah, kapan suksesnya? Ya maksud saya ini kita itu bisa sharing. Apa intinya kita sharing tentang keboncosan gitu ya? Biar semua ada boncos gitu ya. Maksud saya begini Pak, saya itu meminta pertimbangan itu kepada yang lebih tua agar yang sudah banyak makan asam garamnya itu. Oh iya. Perjalanan itu. Oh iya. Terima kasih. Jadi bisa mengangkat saya, motivasi saya, semangat saya itu bisa berkobar-kobar gitu. Terima kasih. Nek Anda menganggap saya lebih tua itu memang betul. Ini uban saya udah banyak ini. Oh, pemirsa udah banyak. Itu cukup masuk akal. Yang kedua tentang itu ya, sukses dalam memancing. Itu Anda mungkin harus ganti istilah itu celah-celah kosong yang bisa dilewati. Kalau Anda itu dari tebing susah, itu kita coba lewat jukung. Oh iya. Dengan jukung itu ikannya akan lebih besar karena kita bisa menjangkau ke permukaan laut yang lebih dalam, kedalaman yang luas. Tapi kalau pakai perahu itu kendalanya banyak Pak. Kendalanya itu di modal.
Kalau perahu kan kita tidak punya perahu sendiri. Oke. Biasanya kita cuma numpang teman. Oke. Ini begini Mas. Kalau untuk resep kiat sukses itu kalau menurut saya modal itu nomor 2 atau 3. Yang penting itu dari kemauan, ada skill buat modal. Seperti saya dulu kalau pengen mancing itu buat konten khusus. Acara supaya orang itu tertarik dengan mancing. Nah, kita ajakan punya temen yang punya perahu, kita libatkan di sana. Kita buat sama-sama. Tidak ada yang keluar biaya banyak di situ. Semua pukul rata. Kadang saya itu sukses. Bersama Pak Tri itu diajak pakai perahu. Kalau biasanya kalau pakai sama Pak Tri itu biasanya pakai perahu, Pak. Biar kalau enggak ya gini Mas. Gratisan lah. Teman-teman, kita sedang sharing dengan Pak Duko Putat yang punya kawasan pantai apa namanya? Krokoh, Pantai Krokoh yang bagian Etan apa Pak? Timur, nah, bagian timur. Jauh perbatasan antara Wonogiri, Jawa Tengah dan DIY. Buat teman-teman yang mau mancing ke Krokoh, itu bisa langsung hubungi saja Pak Selamat, nanti bisa minta nomor di janda tetangga. Janda sebelah. Katakan Mas, dia juga hobi mancing tapi bonjosan blas ora tau oleh ngono lho. Nah, Pak Diko ini hobi mancing sekali, tapi sering dari 100% ini 20% yang dapat. Yang 80% ini belum. Tapi Pak Diko ini pengalamannya luar biasa dalam dunia permancingan dan relasinya tinggi. Jadi kita bisa sharing walaupun dia sering boncos. Mancing ikan laut dan juga mancing cewek. Ya, enggak mancing cewek enggak, Pak. Kita mancing ikan laut biar apa namanya? Untuk menuju sukses gimana dalam per-YouTubean bikin konten mancing ikan laut temanya. Oke, saya pertegas ya Mas. Untuk sukses itu ya kita tetap doa, semua itu ada pada yang di atas. Yang cat Lombok Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ikhtiar kita itu jangan putus asa, jangan patah semangat. Pokoknya laju terus, inovasi terus biar abang coba diganti hijau, bar hijau coba diganti apa supaya sampai ketemu. Dua. Yang ketiga, cari teman itu. Jadi untuk kita jadikan link itu cari teman yang kira-kira mancingnya itu gigi sukses terus. Nah, itu yang kita ajak. Itu. Yang ketiga, variasi. Terus gaya bahasanya itu dibikin segokil mungkin Pak. Ya. Yang berbeda dari yang lain tuh. Masnya itu yang menarik kurang cong itu. Ya, saya itu kadang gini Pak, ruwet kalau mau ngomong itu karena belum kelino. Di sini ngambur adil itu. Yang terakhir tadi mungkin bisa digarisbawahi, perlu doa istri, orang tua dan juga istri. Kalau masalah doa istri saya belum bisa menentukan Pak, karena belum punya istri Pak. Tapi kalau untuk saya ini yang saya andalkan doa ibu Pak. Alhamdulillah. Untuk saat ini yang saya andalkan doa ibu. Doa ibu itu sangat besar sekali, makanya hormatilah ibu. Seperti layaknya kita itu menghormati bendera merah putih. Lebih dari itu, karena berdirinya bendera merah putih itu dulu para jasa pahlawan yang didoakan ibunya juga. Ini kembali ke mancing lagi aja Pak. Oke. Jadi begini guys, dan ada dari kunci kesuksesan untuk membuat konten maupun ini ada gangguan. Lewat durwe saya lewat kene ya. Jadi gini bosku. Dari kunci kesuksesan untuk membuat konten maupun kerja untuk menuju kesuksesan itu ada berapa kunci Pak tadi? Banyak tadi. Banyak sebenarnya. Ada kunci shock, kunci Inggris. Nah, kunci gandian apa? Ada doa ibu juga, ada apa senengnya? Doa istri loh Mas. Doa istri belum ada Pak. Kita cari dulu. Yang jelas itu doa orang tua bosku. Kalau kita bisa memuliakan orang tua, niscaya kita akan sukses nantinya. Begitulah. Gitu Pak. Oke. Insya Allah. Nanti mungkin setelah ini dirubah semuanya, dibuat gruget yang lebih semenarik mungkin. Beter sahur pater apa kepiye. Mungkin cukup sampai di sini dulu bosku, sharing
kali ini mungkin akan kita lanjutkan sharing-sharing berikutnya yang lebih bermanfaat lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyak mungkin channel Kaya ini. Kalian nanti kalau mau minta nomornya Pak Duko ini yang punya kawasan Pantai Krokoh, saya taruh di deskripsi bosku, biar kalian bisa kalau mau mancing ke sana, mau wisata ke sana, biar bisa langsung hubungi ini yang punya kawasan. Pantainya masih alami, masih perawan, masih jos. Oke. Cukup sekian, see you again.